Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leli Yulianti dengan nomor NIM 2023010026. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang inovasi dan reformasi kurikulum pendidikan agama Islam dengan berfokus pada pengembangan kurikulum adaptif dan digital untuk memenuhi salah satu UAS mata kuliah pengembangan dan telaah kurikulum PAI. Nah, materi ini tuh sangat penting ya, karena kan hari ini kita tuh menghadapi tantangan baru, yaitu peserta didik hidup di era digital, banjir informasi, terus perubahan sosial yang sangat cepat. Nah, jadi kurikulum PAI itu tidak bisa lagi hanya mengandalkan pendekatan tradisional, tapi harus berinovasi agar tetap relevan, bermakna, dan mampu membentuk akhlak muslim di tengah dunia modern. Nah, langsung saja untuk yang pertama saya akan membahas tentang pengertian dan latar belakang. Nah, sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan inovasi dan reformasi kurikulum PAI itu? Nah, inovasi kurikulum PAI itu adalah usaha memperbarui komponen kurikulum seperti tujuan, isi materi, metode, media, dan evaluasi agar lebih sesuai dengan tuntunan zaman. Nah, sedangkan reformasi kurikulum PAI adalah perubahan yang lebih mendasar, yakni menyangkut paradigma dan arah kurikulum itu sendiri. Misalnya tuh dari pendekatan yang kaku dan berpusat pada guru menjadi pendekatan yang fleksibel, adaptif, dan berpusat pada peserta didik. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang latar belakang perlunya inovasi dan reformasi ini. Antara lain, yang pertama itu si peserta didik masa kini adalah digital natives digital digital natives yang artinya itu tumbuh bersama teknologi. Terus ada tuntutan kompetensi abad ke-21 seperti kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, serta literasi digital. Nah, terus ada kebijakan pendidikan terbaru seperti Merdeka Belajar dan kurikulum Merdeka yang mendorong kurikulum yang lebih adaptif dan kontekstual. Nah, karena itu kurikulum PAI perlu didesain ulang agar tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga harus membekali siswa dengan kemampuan hidup di era digital tanpa kehilangan nilai agama Islam, nilai-nilai Islam. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam karakteristik kurikulum PAI adaptif dan digital. Nah, lalu seperti apa sih karakteristiknya gitu kan? Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa ciri utama daripada karakteristik. Yang pertamanya itu ada integratif dan adaptif. Nah, maksudnya itu kurikulum PAI harus mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan kecakapan teknologi. Misalnya tuh kita saat kita membahas akhlak, kita juga membahas etika bermedia sosial, bahaya hoaks, dan tanggung jawab digital. Terus yang kedua itu karakteristiknya ada kontekstual dan dinamis. Nah, jadi isi kurikulum itu harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan nyata siswanya. Jadi harus dinamis, jadi bergerak gitu. Misalnya topik fikih tidak hanya tentang ibadah saja, tentang ibadah mahdoh saja, tapi juga bagaimana menyikapi isu-isu kontemporer seperti transaksi digital, investasi, dan fitnah dari sudut pandang Islam gitu. Terus yang ketiga itu ada transformatif dan etis. Nah, teknologi bukan hanya
alat, tetapi media untuk membentuk akhlak digital. Jadi kurikulum PAI itu harus mampu membentuk karakter siswa agar bijak, santun, dan bertanggung jawab saat menggunakan media sosial dan dunia digital. Nah, karakteristik yang keempat itu ada partisipatif dan kolaboratif. Nah, ini tuh pengembangan kurikulum harus melibatkan guru, siswa, dan pemangku kepentingan. Misalnya tuh melalui survei online, diskusi di platform digital, atau proyek kolaboratif antar kelas dan antar sekolah. Nah, dengan ciri-ciri ini, kurikulum PAI menjadi lebih hidup, relevan, dan mampu menjawab tantangan zaman. Nah, selanjutnya ada beberapa model inovasi kurikulum PAI yang bisa dikembangkan. Model pertamanya itu kurikulum PAI 4.0. Nah, model ini tuh menekankan pada kurikulum yang adaptif sehingga materi bisa diperbarui sesuai perkembangan isu digital. Terus integrasi teknologi dalam pembelajaran seperti penggunaan LMS, video pembelajaran, kuis interaktif, dan aplikasi religi. Terus juga penguatan kompetensi digital guru agar mampu mendesain pembelajaran yang menarik dan lebih bermakna. Terus juga ada evaluasi yang holistik, jadi tidak hanya ujian tulis tetapi juga proyek, bisa berbentuk proyek, portofolio, dan refleksi nilai. Terus juga ada dukungan infrastruktur seperti perangkat, jaringan, terus juga kebijakan sekolah yang mendukung pembelajaran digital. Terus yang kedua itu ada model pembelajaran berbasis proyek dan masalah seperti PJBL dan PBL. Contohnya itu bisa dalam materi proyek seperti kampanye akhlak digital di media sosial, atau juga bisa ngambil materi fikih atau sejarah. Jadi siswa bisa mendiskusikan hasil dari studi kasus tersebut. Terus bisa juga menyikapi hoaks bernuansa agama gitu. Jadi model ini tuh melatih siswa berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif, sekaligus menginternalisasi nilai-nilai Islam dalam konteks nyata. Terus model yang ketiga itu ada blended learning dan fluid classroom. Nah, dalam blended learning ini pembelajaran dilakukan dengan kombinasi tatap muka atau daring. Misalnya nih, siswa menonton video materi di rumah, lalu di kelas itu digunakan untuk diskusi dan praktek. Terus sedangkan fluid classroom itu membalik pola konvensional. Jadi siswa mempelajari materi dasar di luar kelas melalui video atau modul digital, lalu kelas digunakan untuk aktivitas yang lebih mendalam seperti diskusi, studi kasus, dan presentasi. Nah, jadi dari ketiga model ini tuh menunjukkan bahwa bagaimana sih kurikulum PAI dapat diinovasi agar lebih menarik, efektif, dan relevan dengan dunia siswa. Nah, selanjutnya kita masuk kepada contoh implementasi konkret daripada inovasi dan reformasi kurikulum PAI. Nah, sebagai contoh konkretnya itu kita ambil contohnya saja seperti etika bermedia sosial dalam perspektif Islam. Nah, langkahnya itu bisa seperti ini. Yang pertama tuh guru memberikan video singkat tentang dalil-dalil Quran seperti larangan ghibah, fitnah, dan hoaks. Nah, terus tuh setelah itu jadi siswa secara kelompok membuat konten, misalnya seperti poster digital, video pendek, atau thread di media sosial yang bertemakan akhlak digital. Terus yang ketiganya itu bisa dengan konten tersebut dipublikasikan di media sosial, kelas, atau sekolah.
Nah, setelah itu bisa dilanjut dengan evaluasi yang dilakukan melalui rubrik yang mencakup ketepatan dalil, kreativitas, pesan, dakwah, dan etika dalam penyampaiannya. Nah, dengan melalui contoh ini tuh kita bisa melihat bagaimana kurikulum PAI di reformasi menjadi lebih adaptif, digital, dan kontekstual tanpa kehilangan substansi nilai-nilai Islam. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu tentang tantangan dan solusi. Nah, tentu saja inovasi ini tidak lepas dari tantangan dan solusi. Jadi kan kalau ada tantangan pasti ada solusinya kan. Nah, beberapa tantangannya itu diantaranya yang pertama yaitu ada literasi digital. Guru PAI yang masih beragama, ada yang sudah mahir, ada yang masih terbatas. Nah, terus keterbatasan fasilitas dan jaringan terutama di beberapa daerah. Terus juga ada resiko pembelajaran menjadi dangkal jika hanya fokus pada teknologi tanpa pendalaman nilai. Terus di antara tantangannya juga kan tadi disebutkan ada solusinya. Nah, solusinya yang bisa ditawarkan itu bisa seperti mengadakan pelatihan berkelanjutan untuk guru, misalnya tentang desain pembelajaran digital dan literasi digital. Terus juga bisa dengan cara membangun komunitas praktik seperti MGMPPAI agar guru bisa saling berbagi ide dan sumber belajar. Terus juga solusinya bisa dengan menjaga keseimbangan antara penggunaan teknologi dan pendalaman nilai melalui diskusi, refleksi, dan pembiasaan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan demikian, inovasi kurikulum PAI bukan sekedar bukan sekedar itu teknologi, tetapi juga benar-benar memperkuat pembentukan karakter muslim di era digital. Nah, mungkin dari awal sampai akhir dapat saya simpulkan bahwa inovasi dan reformasi kurikulum PAI merupakan kebutuhan mendesak di era digital. Nah, kurikulum PAI juga harus bersifat adaptif dan digital sehingga mampu menjawab tantangan zaman, membentuk kompetensi abad ke-21 dan sekaligus menjaga serta memperkuat nilai-nilai Islam dalam diri peserta didik. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi bagi pengembangan kurikulum PAI di lembaga pendidikan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.